Kamar mayat rumah sakit ini masih digunakan setelah tengah malam, tapi bukan oleh manusia. Selamat datang di channel Koridor Sunyi. Ketukan dari lemari pendingin. Pernahkah kamu berada di rumah sakit yang sunyi di tengah malam? Bukan di ruang tunggu, bukan di kamar rawat, tapi di kamar paling sunyi dari semuanya, kamar mayat. Rian tidak akan pernah melupakan malam itu. Ia baru bekerja 2 minggu sebagai petugas kebersihan malam di sebuah rumah sakit daerah bernama Rumah Sakit Citra Husada. Bangunan tua bercat putih kusam itu berdiri sejak tahun 1910-an. Banyak bagian yang sudah direnovasi, tapi ruang bawah tanah, tempat kamar mayat berada, masih mempertahankan bentuk aslinya. Lampu-lampu redup, ubin retak, bau formalin bercampur karbol memenuhi udara. Tapi bukan itu yang membuat Rian takut, melainkan ketukan halus dari dalam lemari pendingin jenazah. Setiap kali jam menunjukkan lewat tengah malam. Awalnya, ia pikir hanya suara mesin atau pipa besi tua. Tapi malam itu, Rian mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Pekerjaan baru, Rian datang ke rumah sakit itu karena desakan ekonomi. Ia baru di PHK dari pabrik, dan pekerjaan sebagai petugas kebersihan malam memberi gaji yang lumayan. Apalagi dengan tunjangan shift malam. Supervisornya, Pak Rudi, sudah memperingatkan kalau shift malam jangan ke lantai bawah sendirian, terutama kamar mayat. Kalaupun harus, pastikan lampu tetap nyala. Jangan matikan semua. Rian hanya tertawa kecil. Emang kenapa, Pak? Pak Rudi menatapnya lama. Dulu ada petugas yang hilang, katanya ngedengar ketukan dari lemari mayat. Terus dia buka, sampai sekarang nggak ketemu. Rian pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin karyawan baru. Tapi malam itu, ketika jam menunjukkan jam 12:17, semua berubah. Panggilan dari ruang bawah tanah, suaranya lirih di intercom. Rian, tolong bersihin ruang bawah, ada tumpahan cairan dari tabung pendingin. Suara itu terdengar seperti milik perawat jaga malam, Bu Rara. Rian menelan ludah. Ia tak pernah ke bawah sendirian, tapi karena perintah, ia pun menuruni tangga sempit dengan lampu neon berkelap-kelip. Langkahnya menggema di lorong sempit. Dingin menusuk tulang. Bau formalin semakin kuat. Begitu sampai di depan kamar mayat, Rian menekan saklar lampu. Namun, lampu utama tidak menyala. Hanya satu lampu emergensi berwarna kuning temaram di sudut ruangan. Bu Rara, panggilnya, tak ada jawaban. Hanya suara mesin pendingin yang berdengung dan ketukan pelan. Tok 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 dari salah satu lemari jenazah di sisi kanan. Lemari nomor 7. Rian menatap deretan pintu besi bernomor nomor 1 sampai 60. Tapi nomor 7 yang berada di pojok berembun, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja dimasukkan ke dalamnya. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, 2 kali. Seolah ada seseorang di dalam. Minta dikeluarkan. Bu Rara, sunyi. Rian memberanikan diri mendekat. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang besi dingin itu. Halo? Ada orang? Tiba-tiba suara dari belakang membuatnya kaget. Kamu ngapain di sini? Rian menoleh cepat. Ternyata Pak Rudi berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Jangan pernah buka lemari itu. Larangan. Setelah kejadian itu, Rian dibawa keluar. Pak Rudi terlihat marah, sekaligus takut. Kamu nggak boleh buka lemari nomor 7. Itu udah dikunci permanen. Dulu, di situ disimpan jenazah perawat yang bunuh diri. Namanya Sinta. Menurut cerita, Sinta meninggal tragis 12 tahun lalu. Ia ditemukan gantung diri di ruang pendingin setelah diduga hamil di luar nikah dengan dokter jaga. Tapi anehnya, setiap kali jenazah baru dimasukkan ke kamar mayat, salah satu alat monitor suhu selalu naik sendiri di lemari nomor 7. Seolah ada sesuatu di dalam yang masih hidup. Rian berusaha melupakan kejadian itu. Namun sejak malam itu, ia sering mencium aroma melati di sekitar tangga bawah tanah. Dan setiap kali ia lewat depan kamar mayat, pintu besi itu bergetar pelan. CCTV
dan bayangan putih. Beberapa hari kemudian, Rian bertugas membersihkan ruang CCTV. Dari monitor, ia melihat rekaman malam-malam sebelumnya. Salah satunya menampilkan lorong depan kamar mayat. Waktu di layar menunjukkan pukul 04.31. Di rekaman itu terlihat dirinya berjalan masuk ke ruang bawah tanah. Persis malam ketika ia mendengar ketukan. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah bayangan putih yang berjalan di belakangnya, mengenakan seragam perawat, rambut terurai panjang, dan berhenti tepat di depan lemari nomor 7. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya menunduk dan menghilang ke dalam lemari. Shift terakhir. Malam berikutnya, Rian hendak izin tidak masuk. Tapi telepon dari Pak Rudi membuatnya urung. Tolong bantu sebentar aja, Rian. Hanya kamu yang bisa. Listrik di bawah korslet lagi. Dengan berat hati, ia datang. Rumah sakit tampak lebih sepi dari biasanya. Lorong-lorong kosong. Cahaya remang dari lampu darurat memantul di lantai licin. Saat ia turun ke bawah, hawa dingin terasa menggigit. Lampu berkedip-kedip dan suara isak tangis perempuan terdengar samar dari kamar mayat. "Bu Rara," panggilnya ragu. Tangis itu berubah jadi tawa pelan, serak, dan bergema di seluruh ruangan. Rian mundur perlahan. Tapi, tiba-tiba, pintu di belakangnya menutup keras. Bam, lalu, sesuatu mengetuk lagi dari dalam lemari nomor 7. Tok, 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 3 kali. Lalu suara lirih terdengar. "Bukain aku." Teror dimulai. Rian gemetar. Ia mundur. Tapi kakinya terpeleset cairan merah pekat di lantai. Darah di dekat kakinya. Ada label nama yang jatuh dari nampan logam. Sinta, DOD 3 September tahun 2013. Rian menjerit. Lemari besi bergetar hebat, dan pintunya perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan asap dingin putih seperti kabut. Dari dalam keluar sosok perempuan berambut panjang, kulit pucat membiru, matanya hitam tanpa bola mata. "Kau yang buka aku malam itu." Rian mundur, tapi tubuhnya terpaku. Sinta melangkah mendekat. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di lantai. Ia menyentuh wajah Rian dengan tangan dingin, seperti es sekarang. "Gantian, kamu yang jaga di sini." Hilangnya Rian. Keesokan paginya, petugas jaga menemukan ruang bawah tanah berantakan. Pintu lemari nomor 7 terbuka lebar, dan Rian menghilang. Hanya ditemukan baju seragamnya yang menempel di pintu besi, basah oleh embun. Pak Rudi melapor ke polisi. Tapi rekaman CCTV malam itu rusak. Hanya satu frame yang masih bisa diselamatkan, menampilkan Rian berdiri diam di depan lemari nomor 7. Lalu bayangan putih muncul di belakangnya, dan layar menjadi hitam. Pengganti baru. 2 minggu kemudian, rumah sakit merekrut petugas kebersihan baru bernama Dimas. Hari pertamanya berjalan lancar, hingga malam tiba. Saat membersihkan lantai lorong bawah tanah, Dimas melihat sesuatu. Pintu lemari nomor 7 tertutup rapi, tapi ada kartu nama di atasnya. Dimas mengambil kartu itu. Tulisan di atasnya membuat darahnya membeku. Rian, petugas kebersihan kamar mayat. Dan di bawah tulisan itu ada pesan tambahan dengan tinta merah. "Jangan matikan lampu setelah tengah malam. Kini, kamar mayat Rumah Sakit Citra Husada dikunci permanen." Namun, warga sekitar sering mendengar ketukan dari ruang bawah tanah setiap malam Jumat. Beberapa kali petugas keamanan melihat lampu menyala sendiri, padahal listrik sudah dimatikan seluruh gedung. Mereka bilang, lemari nomor 7 tidak pernah kosong. Setiap kali ada jenazah baru datang, seseorang atau sesuatu selalu memastikan pintunya tetap terkunci dari dalam. Dan jika kamu berjalan melewati rumah sakit itu tengah malam nanti, jangan kaget bila mencium aroma melati yang tiba-tiba muncul dari arah basement. Itu artinya Sinta sedang bekerja lagi, menjaga mereka yang tak seharusnya dibangunkan.